Engkau mengambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami percaya setiap kami umat-Mu akan diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami yang lemah akan kuat, kami yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, oleh kuasa darah-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Di dalam kelemahan pula karena kuasa-Mu. Di dalam kelemahan kami mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Engkau mengambil alih tempat ini. Engkau mengambil seluruh hati kami. Sehingga hati kami fokus tertuju kepada Yesus. Lihat pemberitaan firman-Mu. Ada berkat-berkat yang baru, berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga kami pagi hari ini dikenyangkan oleh Tuhan lewat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord, the Holy Spirit. Terpuji Tuhan. Silakan dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini 3 pemuda dari gereja kita telah dinyatakan lulus jadi polisi. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. 3 pemuda, ya, kita udah berjuang kemarin, berdoa bergumul, ya, sampai Tuhan menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara percaya saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Katakan amin. Jadi saudara, karena hari ini mereka akan berangkat pendidikan ke mana Bu? Tanjung Batu. Jadi mereka minta sebelum mereka berangkat kita mendoakan mereka dulu, ya. Karena katanya jam 11 mereka harus sudah berangkat, ya. Jadi hari ini ketiga pemuda ini kita akan panggil ke depan, kita akan utus mereka, kita akan berkati mereka, kita akan doakan mereka supaya mereka berhasil dalam pendidikannya. Mari maju ke depan. Luar biasa ya. Batin pula mereka 3 hari ini. Wah, bukalah dulu maskernya ya, supaya jemaat semua boleh mengenal. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk mereka, luar biasa ya. Bahwa di GKRI itu adalah GKRI yang penuh dengan mujizat. Katakan amin. Setiap orang yang didoakan di sini pasti berhasil hidupnya. Setiap orang yang diberkati di tempat ini diberkati Tuhan selama-lamanya. Katakan amin. Jadi firman Tuhan katakan untuk ketiga pemuda ini mereka akan berangkat. Daud berhasil di segala jalannya karena disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Angkat orang benar tidak akan pernah goncang, dan angkat orang benar akan mendatangkan hasil. Hasilnya ini mereka jadi anggota polisi. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ketika pemuda ini mereka akan diberkati Tuhan, mereka akan berhasil dalam pendidikannya, dan mereka disertai oleh Tuhan sampai mereka menyelesaikan pendidikannya. Amin. Mari kita berdoa, kita melepaskan berkat Tuhan, kita melepaskan berkat-berkat Allah atas kehidupan anak-anak muda ini, sehingga mereka berhasil dalam pendidikan, dan mereka juga menjadi polisi yang takut akan Tuhan, yang akan membawa keharuman nama Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan untuk ketiga anakmu ini, Ezra, Juko dan Putra Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika Daud disertai oleh Tuhan, maka berhasil dalam segala kehidupannya. Biarlah penyertaan Tuhan turun atas mereka. Di dalam masa pendidikan mereka diurapi Tuhan. Di dalam masa pendidikan mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan memberi mereka kekuatan. Tuhan akan memampukan mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas mereka, agar mereka tidak akan pernah goncang. Sebab Allah ada di pihak mereka. Sebab Allah memberkati kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan. Dan agar orang benar akan mendatangkan hasilnya mereka akan menikmatinya, dan kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan yang akan memberkati ketiga anakmu ini, dan hari ini mereka akan berangkat. Kami mengutus mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah berhasil di dalam Tuhan. Diberkatilah perjalananmu, diberkatilah hari-harimu bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari silakan berangkatlah di dalam Tuhan. Jadilah berhasil di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Ya, nah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang warisan rohani. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan sebagai orang tua pasti rindu meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Kita buka dulu Amsal 13 ayat 22. Sudah bertemu? Amin. Baik, mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi saudara, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi saya percaya saudara bahwa setiap kita orang tua, setiap kita yang takut akan Tuhan pasti rindu meninggalkan warisan secara materi buat anak-anaknya. Saudara, mungkin kita berpikir, oh saya mau wariskan mobil, saya mau wariskan rumah, saya mau wariskan deposito, saya mau wariskan secara hal-hal yang lahiriah. Nah saudaraku, itu sangat penting. Kalau ada itu puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, saudaraku, yang paling utama dalam kehidupan ini mewariskan hal-hal rohani dalam kehidupan anak-anak kita. Katakan amin. Mewariskan hal-hal rohani. Kenapa Bapak Ibu? Karena warisan rohani tidak akan pernah habis. Warisan secara rohani tidak akan pernah hilang. Warisan secara rohani tidak akan pernah diambil daripadanya. Karena apa? Karena itu membawa dia kepada kekekalan. Itu akan membawa dia berguna dalam kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi kalau kita sebagai orang tua mewariskan mobil, mewariskan rumah, itu bisa hilang, itu bisa habis. Tetapi kita mewariskan hal-hal rohani yang berguna untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Katakan amin. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang kita harus wariskan adalah hal-hal rohani untuk anak kita. Siapa di sini yang punya anak, angkat tangan. Angkat, wah luar biasa, semua sudah punya anak. Wariskanlah hal-hal rohani untuk anak-anakmu. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, warisan rohani, bahwa orang benar akan mewarisi, akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah mari kita buka dalam Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Ulangan 6 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, warisan rohani yang pertama yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita adalah takut akan Tuhan. Katakan amin. Saudara, itu ayat yang pertama. Coba ayat pertama ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi mendudukinya. Jadi saudaraku, ini adalah perintah Tuhan
hidupmu, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan, dia pasti mewariskan takut akan Tuhan kepada anak cucunya. Berarti ada 3 generasi saudara yang disebut di situ, anak, cucu, dari kita, anak kita, dan cucu kita. Jadi saudaraku, sepanjang umur hidup kita, sepanjang kita bernapas, sepanjang kita masih ada di muka bumi ini, seumur hidupmu takutlah akan Tuhan. Katakan amin. Takutlah akan Tuhan. Kenapa saudara kita harus takut akan Tuhan? Karena memang itulah perintah dari Tuhan. Itu adalah ketetapan, itu adalah peraturan yang harus dilakukan setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah satu peraturan yang tidak bisa, tidak harus dilakukan. Jadi saudara, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saudara, kalau saya bimbingan untuk orang tua, anak yang mau penyerahan, saudara, ini selalu saya katakan, wariskanlah hal-hal rohani bagi anak-anakmu. Adalah takut akan Tuhan, akan membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dari sejak kecil mereka, kita ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Saudara, percayalah, ketika kita sebagai orang tua mengajarkan takut akan Tuhan dari sejak kecil, dia menghormati Tuhan, dia menghargai Tuhan dalam hidupnya, sampai dia tua dan dewasa nanti, dia pasti takut akan Tuhan. Kemanapun anak kita pergi, kita tidak perlu takut, karena ada firman Tuhan, karena ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi saudaraku yang 3 pemuda ini, saudara, saya percaya bahwa ketika saudara polisi nantinya ditempatkan di mana saja, takutlah akan Tuhan. Amin. Amin. Takutlah akan Tuhan, karena engkau sudah mendengar firman Tuhan di gereja ini. Engkau sudah mendengar firman Tuhan dari pembina-pembina rohani, dari gembalamu. Peganglah firman Tuhan apa yang sudah kau terima selama ini. Anak-anak muda, saya tahu perjalananmu masih panjang, tetapi ketika kau takut akan Tuhan, kami sebagai orang tua rohani, kami sebagai orang tua jasmani, tidak perlu takut dalam hidup saudara, karena ada Yesus. Ada takut akan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara pasti berhasil, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi saudaraku, dikatakan di sini ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan berarti mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita, dengan segala keberadaan kita, dengan segala kemampuan kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Katakan amin. Seumur hidupmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segala keberadaan kita, dengan segala kemampuan kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Beribadahlah Tuhan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pengalaman saya, saudara, yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Waktu kami masih kecil, bapak saya itu selalu berkatakan firman Tuhan sebelum tidur. Jadi saudara, saya masih ingat saudara, bapak saya itu menyatakan murid Tuhan Yesus itu 12. Jadi itu bukan dari guru sekolah minggu, saya tahu itu dari bapak saya. Jadi itu sebabnya saudaraku, orang tua harus mengajarkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Segenap kekuatan. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak muda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan setengah-setengah. Bahkan dikatakan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seumur hidup kita harus mengasihi Tuhan sepenuh hidup kita. Bahkan saudara, ayat yang berikutnya kita baca bersama-sama, ayat 7. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tunggu dulu ya, jangan ganti dulu ayatnya. Jadi saudara, dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu. Tiap hari, tiap waktu, di setiap kesempatan, ajar anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Amin. Di seumur hidupmu, sepanjang engkau hidup, engkau harus mengajar anak-anakmu untuk dalam firman Tuhan. Mengajarkan anak-anakmu supaya mereka ketika di rumah, di mana saja, engkau dalam berbaring, engkau dalam tidur, dalam perjalanan, di setiap kesempatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama anak kita bersama dengan kita adalah kesempatan untuk mengajar mereka untuk takut akan Tuhan. Karena ketika sudah tamat SMA, saudara, mereka sudah ada yang pergi merantau, ada yang pergi kuliah, ada yang pergi entah kemana mencari pekerjaan. Tetapi selama ada bersama dengan kita, ajarlah mereka dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Sebagai orang tua, ajarlah anakmu berulang-ulang di setiap waktu. Jangan pernah lengah. Di setiap kesempatan, ajar anak-anakmu. Amin. Nah, saudara, ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Harus juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi saudara, dikatakan dalam perjanjian lama, saudara, itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu kita harus tulis di tangan, bahkan di dahi. Ya. Terus ayat yang berikutnya, ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya di pintu rumahmu, di tiap pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Kenapa, saudara? Supaya setiap waktu jangan pernah melupakan Tuhan Allahmu. Karena dikatakan tuliskan itu di tanganmu, bahkan di dahimu, bahkan di pintu gerbangmu, bahkan di pintu rumahmu. Setiap waktu, di setiap kehidupan kita, selalu ingat akan Tuhan. Selalu ingat akan Tuhan. Selalu ingat akan Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan saudara, mungkin saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini, Ibu Lian kan bilang supaya ditulis di tangan. Gak usah ya. Dan kalau kita dalam perjanjian lama gak usah ditulis kayak tato. Ada orang saudara, itu saudara itu apa namanya, ayat-ayat Alkitab ditulis di badannya. Terus salib ditato di tangannya atau di mana, dan di lengannya, di mana saja gitu. Tapi hari ini saya katakan tidak usah demikian. Tuliskanlah itu pada hatimu. Tuliskanlah itu di dalam hatimu, supaya firman kemanapun engkau pergi, engkau tidak pernah melupakannya. Amin. Angkat tangan dulu sebagai orang tua. Wah, wariskanlah takut akan Tuhan kepada anak-anakmu, supaya anak-anakmu itu berhasil. Dari sejak kecil tanamkan firman Tuhan, bawa mereka ke sekolah minggu. Saat ini kan belum ada sekolah minggu ya, karena memang keadaan. Tapi ada ada ibadah anak ya secara dari PPC, itu selalu disampaikan oleh pembina anak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan ya. Saya bisa melihat kemarin waktu PPC ya, ada juga anak-anak getari yang ditampilkan, yang ikut ibadah cium anak-anak. Oh, mereka menari, mereka melompat, saya senang melihatnya. Apalagi orang tua kandungnya, itu pasti dia senang melihatnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan. Yang terutama, orang tua harus takut akan Tuhan, sehingga dia bisa mewariskan takut akan Tuhan kepada anak-anakmu. Karena apa? Cerminan dari orang tua, anak-anak akan lihat. Ketika dilihat orang tuanya dan orang takut akan Tuhan, maka anak pun pasti takut akan Tuhan. Ketika dilihat orang tua mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, beribadah bahkan melayani Tuhan, anak-anak pun pasti lihat, mereka pasti melayani Tuhan. Mereka pasti takut akan Tuhan. Saya bisa lihat saudara, bahwa di hari ini semua anak-anak muda, mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat orang tuanya juga beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan kita itu ajaib ya. Tuhan kita itu luar biasa di tempat ini. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur bahwa di tempat ini selalu ada firman Tuhan yang selalu digemakan. Ada firman Tuhan yang selalu diberitakan, supaya setiap kita orang tua dan anak-anak pemuda remaja di tempat ini takut akan Tuhan. Jadi itu yang pertama saudara. Mari kita buka sebentar Amsal 29 ayat 17. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu.
Jadi selama anak kita bersama dengan kita, selama anak-anak kita masih dalam asuhan kita, saudaraku, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin, saudara. Jadi saya percaya, didiklah anakmu selama masih ada kesempatan, ya, supaya apa? Supaya dia memberi ketentraman. Karena anak-anak itu, saudaraku, bisa dia tidak memberi ketentraman bagi orang tua, ya, bahkan juga tidak mendatangkan sukacita. Tetapi semua anak-anak yang ada di sini mendatangkan damai sejahtera dan ketentraman bagi orang tua, dan juga mendatangkan sukacita bagi orang tua. Katakan amin. Luar biasa, saudara. Jadi itu yang pertama, warisan rohani yang pertama sebagai orang tua yang harus diwariskan kepada anak-anaknya. Takutlah akan Tuhan. Seumur hidupmu, takutlah akan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Warisan yang kedua, saudara, mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Ya, semua. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan yang panah, maka kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, peraturan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, di dalam segala yang kau tuju." Kayaknya aku aja yang baca ya. Semua harus baca ayat yang keempat, 1, 2, 3 ya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yang jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudaraku, setia terhadap Tuhan. Itu ayat yang, coba buka ya, ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama, saudara, dikatakan ketika Daud, ya, Daud ini, saudaraku, hampir akan dipanggil oleh Tuhan. Dia menyampaikan pesan-pesan kepada anaknya Daud, anaknya Salomo, ya. Jadi saudaraku, ayat yang kedua, coba. "Aku akan menempuh jalan yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ya, jadi saudara, ketika Daud ini mau dipanggil oleh Tuhan, kuatkanlah hatimu seperti laki-laki. Akan ayat yang ketiga, coba. "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu," ya, sampai seterusnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa warisan rohani yang kedua yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, mengasihi, saudaraku, dikatakan setia terhadap Tuhan Allah. Di situ, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Itu adalah perintah dan hukum yang harus dilakukan oleh Salomo, seperti hukum yang tertulis. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ajarkan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Tawari 29 ayat 9. 1 Tawari 28 ayat 9. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2 ya. "Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya." Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan Salomo ini dikatakan kepada Daud ayahnya, "Kenallah Allah ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti niat dan cita-cita," dan seterusnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita sebagai orang tua dan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang yang hadir di tempat ini, bahwa kita harus setia terhadap Allah kita. Katakan amin. Kita
sukacita dan engkau mencari Dia, berkenan ditemui. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika dalam hidup kita mencari Tuhan, di masa muda kita mencari Tuhan, dan saya percaya Dia berkenan ditemui. Dan dikatakan saudara di dalam Raja-Raja tadi ayat yang keempat, dikatakan kita harus setia, maka Allah mendapati janjinya. Coba buka dulu yang tadi ayat keempat ya. Ya, ya. Dan supaya Tuhan mendapati janji yang diucapkannya tentang aku. Jadi artinya saudara, ketika Raja Salomo ini ketika Raja Salomo ini mau setia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, maka semua janji itu digenapi dalam hidup dari Raja Salomo. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setialah kepada Tuhan, maka segala janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Sebab terhadap orang yang setia Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku anak-anak muda, engkau harus setia terhadap Tuhan Allahmu. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, engkau akan beruntung karena engkau setia terhadap Tuhan Allahmu, setia terhadap Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa muda ini adalah masa yang indah untuk melayani Tuhan. Masa muda ini adalah masa yang sangat-sangat produktif untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, maka ada satu pujian, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi saudaraku, pujian berkata, ketika aku sudah tua, tidak sanggup dan tidak kuat lagi, tapi aku sudah jadi berkat. Amin. Jadi saudara, setia terhadap Tuhan Allahmu dari sejak masa mudamu, dari sejak engkau kecil anak-anak di tempat ini. Setialah terhadap Tuhan Allahmu, beribadahlah dengan setia kepada Tuhan, dengan segenap keberadaanmu, dengan segenap kekuatanmu. Engkau harus setia kepada Tuhan. Kita bersyukur saya bisa melihat di tempat ini, ya, selalu setia beribadah, setia memberi persembahan-persembahan kepada Tuhan, memberi persepuluhan. Jadi saudara, waktu acara PPJ kemarin juga di situ tentang supaya jemaat diajarkan untuk setia memberi persepuluhan. Katakan amin. Saudara, kita buka dulu Maliaki 3. Maliaki 3 ayat 9. Ya, Maliaki 3 ayat 9 ya, dan 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi saudara, bukan hanya kepada Tuhan saja kita setia, tetapi memberi persembahan-persembahan kepada Tuhan juga kita harus setia. Memberi persembahan persepuluhan juga kita harus setia. Karena kemarin waktu berbeda, saudara, itu diingatkan, ditekankan bahwa jemaat itu harus setia memberi persepuluhan, harus beri persembahan-persepuluhan kepada Allah, supaya jemaat dari semua yang ada di tempat ini diberkati perbendaharaanmu. Katakan amin. Diberkati Tuhan pembendaharaanmu, diberkati Tuhan ekonomimu, kesehatanmu, pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan ketika kau setia kasih persepuluhan. Saudara, dalam perjanjian lama, para imam Lewi mereka tidak dapat harta pusaka di sekeliling orang Israel, tetapi milik pusaka mereka ialah Tuhan dan persembahan persepuluhan dari bangsa Israel. Jadi saudara, hamba-hamba Tuhan, saudara, mereka hidup dari persembahan-persembahan apa yang Tuhan saudara kumpulkan di gereja ini. Kita hamba-hamba Tuhan hidup dari pelayanan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, setialah kasih persepuluhan. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri yang suami istri, ya, mah kasih perpuluhan. Jadi jangan suami istri sepakat berbuat jahat, ya. Suami istri sepakat tidak kasih perpuluhan, nggak boleh. 3 kali suami istri saling mengingatkan. Suami istri harus saling mengingatkan. Kalau sudah bulan baru, ya, sudah terima gaji,
sudah terima berkat, suami harus ingatkan istri, istri harus ingatkan suami, saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya hari di tempat ini diberkati oleh Tuhan, supaya ekonomi saudara juga diberkati, pekerjaan saudara diberkati, kesehatan saudara diberkati. Jadi saudaraku, itu yang hanya yang kedua, saudara, kita harus setia terhadap Allah kita, setia memberi persembahan-persembahan, setia memberi persekutuan, bahkan setia dalam melayani Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, GKRI semua jemaat di tempat ini harus setia melayani Tuhan. Amin. Harus setia melayani Tuhan. Semua sini harus melayani Tuhan. Tidak yang tidak melayani, semua melayani Tuhan. Supaya apa? Kita akan menerima upah dari setiap pelayanan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua tadi dikatakan setia terhadap Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga, saudara, mari kita buka di dalam 2 Timotius 5 ayat 2 Timotius 1 ayat 5. Sudah, ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, warisan rohani yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah iman kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Iman kepada Yesus Kristus. Saudara dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi saudaraku, Paulus di sini menilai daripada Timotius, aku melihat ya imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois, ibu Eunike, dan juga aku yang hidup juga di dalam dirimu. Jadi artinya saudaraku, neneknya ini Lois dan juga mamanya Eunike telah mewariskan iman kepada Timotius. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, imannya Timotius bertumbuh oleh karena dia melihat iman dari neneknya Lois dan juga melihat iman dari mamanya Eunike. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang tua, tanamkan dan ajarkan kepada anak-anakmu supaya anak-anakmu itu dalam takut akan Tuhan, setia kepada Allah, bahkan iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa saudara? Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya sudah pernah sampaikan itu di sini. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa saudara kita harus iman kita kepada Tuhan? Jangan melepaskan kepercayaanmu. Itu Ibrani 10 ayat 35. Jangan melepaskan kepercayaanmu, karena ada upah yang menantinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ajarkanlah kepada anak-anakmu, takutlah akan Tuhan, setialah kepada Tuhan, iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita buka sebentar di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan yang lain, ya. Tidak ada jalan lain, saudara. Makanya dikatakan siapa yang percaya kepada Allah akan diselamatkan. Siapa yang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan. Jadi kita semua yang ada di tempat ini harus tetap kokoh iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah bergeser iman kita oleh karena keadaan, oleh karena tantangan kehidupan, oleh karena pergumulan dan persoalan. Kita bergeser iman kita. Jangan, Bapak Ibu. Tetaplah teguh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun persoalan, apapun pergumulannya, tetap kokoh iman kita kepada Tuhan, dan iman kita tidak akan tergoncangkan. Saudara, hari-hari ini saudara, saya tahu beberapa waktu lalu ada telepon saya, Bu, sakit si A, ya, tak usah saya sebut namanya. Saya katakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Engkau pasti sembuh, engkau pasti sehat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan,
dari sini juga saya sampaikan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang mendukung kami ketika hambanya Pak Pendeta Salomo sedang sakit 2 minggu yang lalu, ya. Jadi saudara, karena sepanjang minggu sudah demam, sudah panas, tidak bisa lagi makan, tidak bisa tidur, ya. Akhirnya kami bawa ke Elizabeth, ya. Kami bawa ke Elizabeth, saudara, di sana dikatakan karena memang demamnya udah panasnya luar biasa, udah tidak. Jadi itu saudara, pengukur suhu badan itu saya tes itu langsung error. Warna merah itu yang ada kita pakai setiap ini. Jadi setiap saya tes itu error terus. Ya itu kan 39,9 itu batasnya. Jadi kalau udah lewat dari situ dia error, ya. Saya bikin error, aduh. Terus lagi saya bikin error lagi, sejam lagi error terus, panasnya udah luar biasa. Jadi saudara, kami di situ melihat iman kami kepada Tuhan sungguh nyata perbuatan Tuhan. Jadi saudara, ketika kami bawa ke Elizabeth, di sana pun dia saudara disuntik, ya, langsung bawa ke emergency, disuntik, ya, pulang. Terus saudara juga di swab, ya. Jadi dia di swab juga saudara, hasilnya negatif. Berikan dulu tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Luar biasa saudara, hasilnya negatif. Saya berdoa kepada Tuhan. Memang ketika dokter sarankan bahwa Bapak ini harus di swab, memang betul-betul panas, itu kan ciri-ciri yang sakit yang satu itu, ya kan. Tapi waktu itu saudara, saya tanya Tuhan dalam hati saya, Tuhan, suami saya COVID atau tidak? Tidak, kata Tuhan. Oke lah, gak apa-apa, di swab saja. Jadi di swab hasilnya itu 3 hari sampai 5 hari baru keluar, ya. Jadi selama 4 hari tidak bisa keluar di rumah terus, ya. Tapi puji Tuhan pada saat hari Jumat keluar hasil tesnya itu hasilnya negatif. Wah, luar biasa saudara. Jadi saudaraku, saya bilang ketika waktu itu saudara udah pulang dari rumah sakit, ya, saya berdoa di gereja, saya penyembahan, saya berlutut di kaki Tuhan, ya, saya sembah Tuhan, saya tinggikan Tuhan. Saudaraku, dikatakan jawaban Tuhan itu sangat luar biasa. Dia bukan COVID, tapi hanya demam biasa. Itu Tuhan taruh di hati saya. Jadi saya tidak perlu takut, dia tidak perlu ragu, ya. Jadi saya berpikir begini, kalau sempat nanti Pak Salomo COVID, wah bagaimana gereja bisa kosong, ya. Luar biasa saudara, tetapi itulah terpujilah Tuhan yang memberkati hamba-hambanya. Dan juga ada saya dengar, ya, ada telepon saya juga beberapa orang, Bu, isi begini sakit, saya doakan juga lewat telepon. Saya katakan imanmu di dalam Yesus Kristus lah yang menyembuhkan engkau. Ada juga seorang anak, ya, telepon saya, Bu, saya sakit, ya. Jadi saudaraku yang paling hebat dan luar biasa saudara, iman itu nyata terbukti. Jadi beberapa waktu yang lalu saudara, kemarin kan Pak Salomo tidak ada gereja karena memang sakit, ya. Tapi ada satu keluarga saudara telepon Pak Salomo, Pak, kami mau datang didoakan. Dia lagi terbaring, lagi sakit. Bagaimana udah orang sakit? Tapi ketika dikatakan kami mau datang mau didoakan, iman itu timbul saudara. Iman itu timbul. Jadi saudara, timbullah semangatnya, timbullah sukacitanya, semangat bergairah. Tiba-tiba datang udah bengkok tangannya, bengkok badannya, aduh luar biasa saudara. Saya bilang dalam nama Yesus, kau datang dengan bengkok, pulang dengan lurus saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Di dalam kelemahan pula nyata kuasa Tuhan. Itu nyata saudara. Jadi anak ini saudara udah dibawa ke psikiater, katanya udah dibawa ke psikiater, udah dibawa ke Batu Haji mana lah itu, ya. Tapi waktu saya bilang saudara kalau masih ingat saudara, saya selalu katakan gereja ini adalah rumah roti. Setiap orang yang datang akan dikenyangkan dengan mujizat, dikenyangkan dengan berkat-berkat rohani, dengan kesehatan, dengan kesembuhan dari Tuhan. Itu akan nyata. Di GKRI ada mujizat Tuhan. Jadi saudara, kalau ada yang sakit bawa ke tempat ini, pasti sembuh, pasti sehat. Karena apa? Karena Yesus dapat buat mujizat di tempat ini. Iman kita di dalam Yesus Kristuslah yang menyembuhkan mereka, yang memulihkan mereka, bukan kita. Kita manusia biasa. Kita tidak punya kuasa, kita tidak bisa apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita bersama Yesus, mujizat itu nyata. Amin. Puji Tuhan, Pak Salomo pun sehat, orang tersebut pun sehat, sama-sama bersuka cita. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Adalah pembuat mujizat di GKRI. GKRI penuh berkat, GKRI penuh mujizat, GKRI penuh kelimpahan.
Setiap jemaat di tempat ini tidak pernah kekurangan berkat, kekurangan kasih, kekurangan makanan, segalanya tidak ada yang kurang. Semua pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka sebentar Roma 10 ayat 17 ya. Ini sudah biasa ini ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika saudaramu diberitakan iman di dalam Yesus, maka imannya akan timbul oleh pendengaran akan firman Allah. Jadi anak-anak Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, ajarkanlah kepada anak-anakmu supaya anak-anak kita kokoh iman di dalam Yesus Kristus. Apapun tantangannya, apapun goncangannya, di dalam Yesus kita selalu diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus kita diselamatkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah. Jadi itu sebabnya saudaraku, setiap jemaat Tuhan, bacalah firman Tuhan, bacalah setiap hari supaya kita kuat, supaya kita sehat. Ya, saudara masih ingat ada satu orang tua, bapak pernah dibuat di sini, ya ditayangkan. Umurnya 90, tapi katanya rahasia kesehatannya membaca Alkitab 90 kali. Wow. Rahasia kesehatan itu membaca firman Tuhan 90 kali. Berarti dalam 1 tahun, umurnya kan 90. Berarti dalam 1 tahun dibacanya selesai kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semua yang ada di tempat ini wariskanlah hal-hal rohani kepada anak-anakmu. Katakan amin. Wariskanlah takut akan Tuhan, wariskanlah setia kepada Tuhan Allahmu, wariskanlah iman di dalam Yesus Kristus, supaya dia diberkati, hidupnya berhasil, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga bagian setiap anak-anak muda. Anak-anak muda, jangan lepaskan kepercayaanmu apapun tantangannya. Percayalah bahwa dari tantangan ada mujizat Tuhan. Di dalam tantangan ada berkat-berkat rohani dan berkat jasmani yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Oh rabatah karana masyi, rabatah karana masyi. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersamaku selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Sebagai orang tua, angkatlah tanganmu. Sebagai anak-anak muda, angkatlah tanganmu. Firman Tuhan katakan bagi kita pagi hari ini, takutlah akan Tuhan seumur hidupmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu berulang-ulang di setiap waktu, supaya mereka ingat akan Tuhan. Setialah kepada Tuhan sampai seumur hidupmu. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kami. Kami memuliakan Tuhan dengan segala penghasilan kami yang pertama kepada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan tangan-tangan
diberkati oleh Tuhan. Dan setiap mereka memberi hari ini Tuhan, mereka akan dibalaskan oleh Tuhan 100 kali lipat. Diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan, diberkati dalam kesehatan, dan apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan telah berhasil, karena mereka sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberi persembahan hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.